Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk bersama-sama belajar dalam webinar malam ini dalam berbagi praktik baik budaya positif. Kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, lalu yang kedua kita akan awali dengan doa. Lalu pembacaan kurikulum vitae dari narasumber kita, kemudian pemaparan materi, lalu kemudian kita akan melakukan tanya jawab, dan kita akan menutup kegiatan malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan dapat menyelenggarakan dan kemudian menyelesaikan kegiatan kita malam hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya ya? Sangat jelas, Bu. Terima kasih. Bisa, jelas. Jelas, Bu Penta. Sampai nanti saya ngomong-ngomong sendiri, tiba-tiba Bapak Ibu nggak dengar saya. Ya, Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah meluangkan waktu bersama-sama. Sebelum Ibu Ilu selaku narasumber akan berbagi praktik baik dalam budaya positif malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu atau saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Mungkin banyak di antara kita yang sudah kenal ya. Nggak usah lah, Bu. Oh, nggak usah ya? Atau Nggak kita nggak usah ya? Ya, Nggak sekilas usah. saja ya Bu Ilu, sekilas saja lah ya. Mungkin ada yang belum kenal ya. Sekilas saja ya. Narasumber kita malam hari ini adalah Ibu Ilu Agnes Silvia. Beliau seorang guru di SMA Negeri 1 Ungaran. Beliau menyelesaikan studi S1 dan juga sudah S2. Dan sekarang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Sehingga dalam pendidikan itulah kita malam hari ini akan bersama-sama belajar dengan beliau. Narasumber kita selain menjadi seorang guru, beliau adalah juga menulis di beberapa majalah dan juga buku-buku. Dan tentu dengan pengalaman berorganisasi juga selaku Ketua MGMP Kabupaten Semarang dan juga Sekretaris MGMP Jateng, Bapak Ibu guru yang menjadi bagian MGMP di Jateng sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ya, itu saja mungkin yang perkenalan yang dapat saya sampaikan narasumber kita malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, silahkan waktu selengkapnya, sepenuhnya saya silahkan kepada Ibu Ilu yang akan berbagi kepada kita semua tentang praktik baik budaya positif. Silahkan Ibu Ilu. Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu ya, Bu Penta yang sudah menjadi moderator pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Maaf saya sebentar ini ada sesuatu yang agak di laptop saya, Bapak Ibu sebentar ini saya mau cari yang ya. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di dalam kegiatan pada saat malam hari ini, yaitu berbagi praktik baik khususnya tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Penta, ya moderator
ini dari Bali, Bapak Ibu ya, dari Bali, dari SMK Wira Harapan, dan di sini ada teman-teman yang dari SMA Negeri 1 Ungaran, Bu Aryani, Pak Faris, iya Bu Anis mungkin ya, terima kasih banyak untuk kehadirannya, juga rekan-rekan dari lintas provinsi, ada Pak Niko, ada Bu Diah, ada Bu Ceki, ada ya banyak lagi yang dari berbagai provinsi ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Manado, ada yang dari Papua juga ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan, memang saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu di angkatan yang kelima, dan ada sesuatu hal yang memang disampaikan supaya kami bisa berbagi praktik baik, yaitu khususnya tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ya, saya akan mulaikan, saya akan share screen Bapak Ibu. Iya. Sudah kelihatan ya Bu Penta ya? Iya. Langsung saja kita akan berbicara apa sih budaya positif Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian juga penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah bagaimana nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang nantinya akan menjadi pembiasaan di sekolah Bapak Ibu. Dan ini pembiasaan ini berpihak kepada murid ya, sehingga di situ murid akan menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kita akan melihat berikutnya. Nah, apakah manfaat dari budaya positif itu Bapak Ibu? Nah, kita akan belajar apa sih manfaatnya. Oke, yang pertama sebentar Bapak Ibu, izin ini saya. Nah, manfaat yang pertama Bapak Ibu, manfaat dari budaya positif adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Nah, motivasi intrinsik itu apa? Yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak, yaitu kesadaran dari dalam diri anak. Bahwa anak itu menyadari bukan karena menyadari keberadaannya, bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, dan lain sebagainya, tetapi melalui budaya positif ini diharapkan bagaimana anak itu mampu memiliki motivasi yang timbul dari dalam. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang hal ini Bapak Ibu. Kemudian manfaat yang kedua apa? Yaitu menuntun anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi melalui budaya positif yang nanti kita bisa terapkan di kelas ataupun di sekolah, diharapkan mampu menuntun anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, bagaimana mendidik anak ya untuk menjadi anak yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, terlebih di dalam keadaan akhir zaman yang penuh dengan berbagai macam godaan, tantangan, pergaulan-pergaulan yang mengerikan. Nah, kita benar-benar ini menjadi tanggung jawab kita juga sebagai seorang pendidik, supaya mereka bukan sekedar cerdas, mereka bukan sekedar pinter, tetapi mereka juga berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Baiklah Bapak Ibu, dan pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi dasar pengimplementasian budaya positif? Nah, kita akan melihat dasarnya apa. Kenapa, dari mana sih awalnya sehingga budaya positif itu timbul atau budaya positif itu muncul. Baiklah Bapak Ibu, jadi ketika kami dalam mengikuti guru penggerak ini, memang ada, kami juga sangat dibekali dan dimotivasi dengan apa yang namanya filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata beliau ini adalah sosok yang begitu luar biasa Bapak Ibu, dengan filosofisnya yang benar-benar merubah paradigma saya, bahkan membuka pikiran saya
untuk memahami arti tentang pendidikan. Dan kita akan melihat apa sih filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu pendidikan yang berpusat atau berpihak kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, di sini dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah harus berpusat kepada peserta didik, harus berpihak kepada peserta didik. Nah, artinya seperti apa Bapak Ibu? Yaitu seorang guru harus bisa atau harus dapat menuntun muridnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kita akan perhatikan di kata menuntun, bukan menuntut. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya pun mendapatkan hal ini, materi ini saya, iya ya, kadang saya pun mungkin belum sepenuhnya menuntun. Kadang mungkin lebih banyak ke menuntut. Harus begini ya nak, begini dan lain sebagainya. Tetapi di sini filosofis Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bagaimana seorang guru itu harus menuntun. Kenapa? Sesuai dengan kodrat alam. Karena anak itu Bapak Ibu, mereka memiliki kodrat alam yang berbicara tentang potensi bakat masing-masing dan itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Nah, dengan menyadari bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan keunikan yang berbeda-beda, disitulah guru diharapkan mampu menuntun anak-anak didiknya sesuai dengan kodrat alam, apa yang sudah mereka punya, dan kodrat zaman. Tentu saat ini kalau zaman berbicara tentang teknologi, bagaimana kita pun sebagai guru tidak boleh gaptek. Kita meskipun mungkin belajar perlahan-lahan, tapi harus kita lakukan supaya kita mampu menuntun juga mereka ya di zaman milenial, di zaman teknologi serba digital ini. Nah, Bapak Ibu, banyak kita kadang menganggap bahwa anak itu bagaikan kertas putih ya, dan kita menuliskan di atasnya Bapak Ibu, dan kertas putih yang belum ada coretan. Bagaimana orang tua itu menulis, bagaimana guru itu menulis, jadilah anak seperti itu. Namun Bapak Ibu, ternyata seorang anak itu bukanlah seperti selembar kertas kosong, tetapi mereka itu adalah seperti selembar kertas yang sebenarnya sudah ada guratan-guratan samar-samar di atas kertas itu. Dan guratan itu masih samar-samar atau belum nampak Bapak Ibu. Dan disitulah guratan itu berbicara tentang kodrat alam atau anugerah yang Tuhan berikan berupa potensi, berupa talenta yang mereka miliki. Dan disinilah seorang guru, seorang pendidik, juga orang tua menuntun anak dengan cara apa? Membantu anak untuk memperjelas goresan-goresan yang sudah ada itu. Sehingga mereka akan bertumbuh sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan minat ya atau bakat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, disinilah Bapak Ibu tugas kita untuk menuntun anak-anak kita. Dan bahkan juga diumpamakan bahwa kita itu seperti seorang petani ya Bapak Ibu. Petani itu tentu ketika ia menabur padi, tentu akan keluar padi. Nah, ketika kita menghadapi anak-anak didik kita di sekolah, itu kita tentu memiliki anak didik yang beragam. Seperti misalkan diumpamakan itu benihnya berbeda-beda Bapak Ibu. Tentu tidak mungkin ya seorang petani itu kamu saya nabur benih padi dan kamu nanti harus menjadi jagung. Dengan cara saya bagaimana? Tidak akan mungkin Bapak Ibu, karena awalnya sudah benih padi, bukan benih jagung. Demikian juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Mereka beragam, mereka sudah memiliki benih kodrat alam yang berbeda-beda. Disitulah bagaimana kita seorang guru harus menuntun mereka. Itu sebabnya pembelajaran atau pendidikan berpusat kepada peserta didik atau murid. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya untuk filosofis yang kedua, yaitu pendidikan yang berhamba kepada peserta didik. Nah Bapak Ibu, ketika saya pun mendapatkan materi ini, saya kaget. Wah, berhamba kepada peserta didik. Ada banyak mungkin yang mengartikan dengan
wah bagaimana ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan disitulah ketika kami belajar bersama melalui diskusi dan lain sebagainya, dan ternyata yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana seorang guru menerapkan sistem among dalam menuntun anak pada kodratnya. Among itu apa sih Bapak Ibu? Among itu yaitu memberikan pengayoman dan tanggap terhadap kondisi anak. Itu adalah among. Itu sebabnya ada semboyan ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Kita sebagai guru, kita harus paham kapan kita berada di depan untuk menjadi teladan. Kita sebagai guru, kita harus mengerti kapan kita berada di tengah bersama dengan anak-anak untuk kita memberikan apa yang mensupport mereka, bekerja bersama mereka. Dan kapan kita ada di belakang, memotivasi mereka, mendorong mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang benar-benar mampu bertumbuh sesuai dengan potensi mereka. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang berkarakter, berintegritas, dan beriman. Dan tentu itu yang menjadi harapan kita bersama. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu di sini diharapkan benar-benar bahwa kita pendidikan yang berhamba kepada peserta didik, yaitu ketika kita guru mampu menuntun anak pada kodratnya dengan sebagai among atau dengan menggunakan sistem among tadi, mengayomi, memberikan perlindungan dan tanggap terhadap kondisi anak-anak kita yang tentunya beragam. Baik Bapak Ibu. Nah, ketika saya mendapatkan hal ini, saya mencari apa yang dimaksudkan lebih dalam lagi. Sehingga ketika saya menelusuri hal ini, mempelajari kembali materi pendidikan yang berhamba kepada peserta didik, Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan, yaitu seorang guru untuk bisa melayani dengan hati. Ini Bapak Ibu, jadi bukan hanya sekedar profesi, bukan hanya sekedar tugas, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita dituntut guru, pendidik, yaitu melayani anak-anak kita dengan hati, serving from the heart. Sehingga ketika kita melayani dengan hati, mungkin ada anak-anak yang menjengkelkan, mungkin ada anak-anak yang membuat kita kesal, membuat kita, ih kok seperti ini ya. Nah, ketika kita melayani dengan hati, disitulah kita sudah hampir wah kelewat batas, tapi di situ oh iya ya, ada seperti yang mengingatkan, oh iya saya melayani dengan hati. Nah inilah Bapak Ibu nanti akan menimbulkan budaya positif tadi. Kita akan terus dulu. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang kolaboratif Bapak Ibu. Nah di sini filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ada pendidikan yang kolaboratif, ada kerjasama. Di sini saya mengambil gambar paduan suara. Ketika saya melatih paduan suara Bapak Ibu antara suara sopran, alto, tenor dan bass itu diharapkan bisa saling saling melengkapi, dan di situ tidak ada yang saling menonjol tetapi saling bekerja sama, sinergis sehingga menciptakan satu keharmonian. Nah demikian juga pendidikan kita di dalam kita mendidik anak-anak kita, diharapkan pendidikan kita adalah pendidikan yang kolaboratif. Kita bisa bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Nah kolaborasi ini Bapak Ibu yaitu antara peserta didik ataupun antar peserta didik dengan guru, sehingga mampu meningkatkan kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Melalui pembelajaran kolaboratif ini dan holistik, semua akan bergerak, berinteraksi, dan berbagi untuk saling melengkapi dan memperkaya baik lahir ataupun batin. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah pendidikan yang mengacu pada budi pekerti. Nah, di sini diharapkan bahwa kita mampu membawa anak-anak kita bukan hanya mampu menguasai materi saja atau dalam bidang kognitif saja, tetapi juga kita mampu mendidik mereka dalam hal budi pekerti. Nah, pembelajaran yang meningkatkan pendampingan
untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui budaya sekolah positif ataupun budaya lokal sosiokultural. Jadi pendidikan yang mengandung budi pekerti ini Bapak Ibu melalui pendampingan penguatan pendidikan karakter ya, kemudian budaya sekolah, pembiasaan positif, nah yang nanti akan kita lihat. Ya, baiklah Bapak Ibu. Dan kemudian pertanyaan berikut yang muncul, unsur apa saja ya yang terdapat dalam budaya positif? Nah, kita akan melihat. Jadi tadi adalah dasarnya dan kita akan melihat unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam budaya positif. Yaitu Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu bagaimana sih? Yaitu kedisiplinan yang timbul itu bukan karena terpaksa, bukan karena aturan yang kita buat, bukan karena rasa takut, tetapi kedisiplinan yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, disiplin positif ini akan mengajarkan murid untuk dia dapat mengontrol dan menguasai diri sendiri dan membentuk komitmen yang kuat bagi murid untuk dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam mewujudkan perilaku yang positif. Jadi disiplin positif ini, Bapak Ibu, bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk mereka melakukan sesuatu itu bukan karena takut kepada aturan, bukan karena mereka merasa terpaksa, tetapi mereka menyadari, oh iya, saya harus seperti ini. Nah, itu adalah tadi motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Sehingga ketika disiplin positif itu terbentuk dalam diri seorang anak, seorang murid, maka itu akan membuat komitmen yang kuat di dalam dirinya untuk dia berlaku disiplin. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif inilah yang menjadi modal utama tertanamnya budaya positif. Nah, itu unsur yang pertama Bapak Ibu dalam budaya positif. Next berikutnya, unsur yang kedua yaitu berbicara tentang teori kontrol. Apakah teori kontrol? Banyak orang beranggapan bahwa yang dapat mengontrol seseorang itu orang lain yang berada di atas kita. Atasan kita mungkin ya, atau mungkin orang yang berada lebih dalam jabatan, dalam mungkin dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu tidak demikian. Kenapa? Karena yang dapat mengontrol kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sehingga kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia pada kondisi tersebut. Sehingga kita mampu kapan kita saatnya mungkin kita tegas kepada anak-anak, kapan saatnya mungkin kita bisa bermain dengan mereka, kapan mungkin saatnya kita bisa memberikan motivasi-motivasi yang, nah itu adalah tergantung kepada kita sendiri. Bagaimana teori kontrol itu dapat kita terapkan. Demikian juga dalam kehidupan anak, Bapak Ibu. Anak nanti kita akan bahas ya tentang kebutuhan dasar manusia ini. Baiklah, selanjutnya unsur yang ketiga dalam budaya positif yaitu adanya teori motivasi. Nah, teori yang berbicara tentang peran motivasi dalam kehidupan seseorang. Mengapa sih seorang kok membutuhkan motivasi dalam hidupnya? Nah, tentunya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman, kemudian untuk dapat menjadi diri sendiri dan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini Bapak Ibu, yang bagian ketiga inilah yang akan kita raih, yang akan kita bawa supaya murid-murid itu dengan motivasi yang ada, mereka bukan sekedar ingin dihargai, mendapat penghargaan, mendapat reward, bukan. Mereka bukan sekedar karena menghindari hukuman, tidak. Tetapi ketika mereka ada teori motivasi ini diharapkan yang ketiga inilah, yaitu ketika mereka mampu menghargai diri sendiri. Jadi tidak terlambat. Kenapa? Karena kalau aku terlambat ya malulah seperti itu. Kenapa kok tidak selalu tepat dalam mengumpulkan tugas? Karena dia belajar untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini Bapak Ibu. Next berikutnya, kita akan melihat yang keempat adalah teori hukuman dan penghargaan. Banyak orang menganggap bahwa penghargaan ataupun hukuman itu cara yang tepat dalam mengontrol perilaku murid kita.
ketika kita hukum, ketika kita beri satu penghargaan. Nah, namun setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu, saya mendapat pencerahan bahwa kontrol diri melalui hukuman atau penghargaan itu hanya sementara, atau disiplinnya ya disiplin yang sementara, dan akan justru mengikis motivasi intrinsik. Kesadaran dari dalam dirinya itu kurang Bapak Ibu, karena mereka tergantung pada penghargaan tadi, kepada rewardnya, mereka tergantung pada takut nanti kalau dihukum dan lain sebagainya, sehingga motivasi pengembangan motivasi intrinsik dalam diri seorang anak itu akan menjadi lambat atau terkikis. Nah, itulah sebabnya kita akan melihat Bapak Ibu. Nah, kemudian teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, yaitu bahwa guru memiliki peran dalam menghadapi permasalahan murid. Nah, peran apa sih yang dimiliki oleh guru? Yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Ya, kadang ketika kita melihat murid kita kok tidak sesuai dengan aturan, murid kita tidak, itu langsung kita menghukum. Nah, di saat itu kita berarti sedang berperan sebagai penghukum, Bapak Ibu. Nah, next berikutnya. Guru bisa juga berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika mungkin anak kita tidak membuat tugas, kemudian kita katakan, "Loh, kamu ini kenapa sih? Kamu memangnya enggak kasihan ya sama ibu? Ibu kan sudah bikin ini supaya kamu benar-benar membuat tugas supaya begini dan begini. Kamu ini bagaimana sih?" Nah, itu pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika itu kita juga mungkin bisa berperan sebagai teman. Ya udah wes, enggak apa-apa, sekarang kamu melakukan kesalahan, tapi besok jangan diulangi ya. Ya udah, enggak apa-apa. Tidak ada konsekuensi atau tidak ada apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ini sebagai teman Bapak Ibu ya. Sehingga cenderung murid mungkin agak lebih menganggap remeh kita. Enggak apa-apa. Bu guru itu apian, Bu guru itu baik, Pak guru itu baik hati, nggak bikin tugas juga nggak masalah gitu ya kadang Bapak Ibu. Oke, next berikutnya yaitu sebagai pemantau. Ya, ketika kita mungkin memantau, jadi kita melihat bagaimana murid tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Kita hanya melihat atau memantau saja. Nah, dan kemudian peran terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini Bapak Ibu bukan sekedar memantau, tetapi sebagai manajer itu bagaimana kita berperan, yaitu untuk menyadarkan murid, ya, menyadarkan murid ini dari kesalahan yang sudah dia lakukan dan dia mengakui dari dirinya sendiri, bukan karena kita menekan dia, mengintimidasi dia, tetapi bagaimana kita memanage ya, sebagai seorang manajer, kita mengarahkan, membimbing atau mendampingi seorang murid tersebut sampai akhirnya ia mengakui, menyadari, dan ia menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, disinilah nanti memang diharapkan peran yang ideal adalah sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Meskipun kadang itu juga tergantung dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi ya tentunya. Baiklah Bapak Ibu, next berikutnya yaitu yang kelima, budaya positif berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Seorang murid yang melakukan kesalahan pasti punya alasan Bapak Ibu. Kok terlambat kenapa? Iya karena ini dan lain sebagainya. Tidak mengerjakan tugas kenapa? Kok tidur di kelas kenapa? Mereka pasti punya alasan. Nah, alasan inilah Bapak Ibu yang seringkali menjadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Apa sih pemenuhan kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup, survival. Bapak Ibu, ini semua manusia ya memiliki kebutuhan dasar ini. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, ini pasti semuanya memiliki kebutuhan ini, tidak terkecuali kita. Siapa di sini yang tidak butuh disayang gitu ya? Pasti nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kita semua perlu disayang, demikian juga anak-anak kita. Sehingga kadang ada yang mereka mungkin mencari perhatian karena mereka kurang kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kebebasan.
Ini semua manusia memiliki kebutuhan akan hal ini. Next, berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, fun. Nah, sehingga kita pun sebagai guru kadang kalau sudah capek, kapan healing ya, healing gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga butuh tuh apa yang namanya kesenangan gitu ya. Nah, next berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, seringkali ini yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu, bahkan terjebak di dalam kesalahan. Demikian juga dengan murid-murid kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan bahas. Nah, berikutnya, keyakinan kelas Bapak Ibu. Di dalam budaya positif ada yang namanya keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini baik untuk diterapkan di kelas atau di sekolah. Dengan cara bagaimana? Curah pendapat, kemudian disepakati bersama untuk menjadi keyakinan kelas, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, disiplin positif, dan terciptanya budaya positif. Nah, nanti saya akan memberikan kepada Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas. Berikutnya Bapak Ibu, ini. Nah, ini adalah yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Budaya positif restitusi itu apa? Diana Gosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline menyampaikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan melalui proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir dewasa dalam memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi ini diharapkan bagaimana ketika kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita bukan sekedar langsung memberikan hukuman, tetapi lebih dari itu, bagaimana mereka melewati proses menyadari, kemudian mereka mengakui, dan kemudian mereka memperbaiki, dan mereka akhirnya merubah perilakunya dan juga memperbaiki kesalahannya terhadap orang lain. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, bagaimana sih cara kerja restitusi? Nah, ini Bapak Ibu, restitusi bukan hanya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Ya karena kamu salah, jadi kamu harus ini ya. Kamu harus tulis, saya tidak akan melakukan pelanggaran ini sampai 100 kali di dalam buku. Bukan Bapak Ibu. Tetapi restitusi ini berbicara bagaimana mengajar anak tersebut belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi memberikan tawaran dan bukan paksaan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, pelanggaran, ini termasuk budaya positif. Bagaimana kita memperlakukan mereka bukan paksaan, tetapi memberikan tawaran. Benar nggak? Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu, nanti ada prakteknya ya. Oke, baiklah kita lanjut. Kemudian, restitusi ini bersifat lebih menguatkan pada karakter, bukan pada tindakan. Kadang kita Bapak Ibu sebagai guru ketika melihat anak yang melakukan kesalahan, melihat anak yang melakukan pelanggaran, kita lebih cenderung melakukan tindakan. Tetapi kalau restitusi bukan Bapak Ibu. Restitusi lebih menguatkan pada karakter anak. Bagaimana anak itu berubah karena dia menyadari dari intrinsik, motivasi intrinsik yang dia miliki. Nah, next berikutnya Bapak Ibu. Cara kerja restitusi yaitu restitusi lebih fokus pada solusi, bukan pada kesalahan yang sudah terjadi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi restitusi itu memang kita mungkin perlu menyadarkan mereka akan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Tetapi restitusi ini Bapak Ibu, di sini restitusi ini bukan menekankan pada kesalahan yang sudah mereka lakukan, tetapi lebih menekankan solusi yang harus mereka lakukan. Next berikutnya, restitusi yaitu dapat mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya.
Nah, seringkali ada banyak murid-murid kita melakukan pelanggaran, kesalahan sehingga mereka merasa malu, mungkin mereka merasa terintimidasi dan lain sebagainya atas kesalahannya sendiri sehingga akhirnya menjadi menutup diri dan lain sebagainya. Tetapi kalau restitusi ini Bapak Ibu diharapkan melalui restitusi ini dapat mengembalikan murid yang bersalah itu pada kelompoknya sehingga dia bisa nyaman lagi dengan teman-temannya, dia bisa merubah perilakunya dengan baik. Nah, baiklah Bapak Ibu. Nah, dalam restitusi ini dilakukan dengan segitiga restitusi. Namanya Bapak Ibu metodenya. Langkah-langkahnya segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, apa sih menstabilkan identitas? Yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena sudah melakukan kesalahan menjadi orang yang mau berbesar hati untuk mengakui kesalahannya. Nah, jadi ini dapat kita lakukan dengan, oke nak, Bu Guru tahu kok kalau manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Nah, mungkin saat ini kamu bersalah. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu satu perkataan yang membuat mereka itu, oh iya ya. Dan mereka akan muncul, terbangun motivasi intrinsik itu Bapak Ibu. Next, berikutnya. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas anak-anak yang melakukan kesalahan, yaitu kita melakukan validasi kesalahan. Apa itu Bapak Ibu? Setiap orang melakukan perbuatan baik atau buruk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tadi ya Bapak Ibu yang ada 5 untuk sebagai alasannya. Murid pun demikian. Oleh sebab itu, guru harus mampu memahami alasan murid dalam melakukan kesalahan tersebut dengan tidak mengintimidasi sehingga murid dapat menyadari dan mengakui kesalahan dari dalam dirinya sendiri. Jadi di sini memang kita diharapkan Bapak Ibu bukan seperti ngejudge. Ngejudge itu menghakimi. Oh, kamu ini pasti gini, kamu ini tidak nih, kamu ini. Nah, Bapak Ibu bukan seperti itu, tetapi dalam restitusi diajarkan bagaimana validasi kesalahan, yaitu dengan kita menggiring dia, kita membimbing anak ini, mengarahkan anak ini untuk dia akhirnya mengakui semua yang sudah dilakukan, kesalahan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Next, berikutnya. Dan kemudian langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak tadi menyadari kemudian kesalahannya, kemudian dia akhirnya mengakui apa saja yang bisa dilakukannya. Nah, kemudian tibalah saatnya menanyakan keyakinan. Nah, dalam fase ini guru menanyakan tentang nilai-nilai keyakinan yang dia percaya, yaitu keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi Bapak Ibu. Itu sebabnya keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu ya. Sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, dari keinginan dia di masa depan dan pendapat dia tentang nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi kita bisa menanyakan sebenarnya kamu ini akan menjadi seperti apa sih nak? Nah, menurut kamu ini nilai-nilai keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar dan lain sebagainya. Di situ anak akan semakin memahami, oh iya ya, dia akan introspeksi diri, dia akan mengerti. Nah, sehingga sampai akhirnya dia akan memiliki solusi bagaimana dia memperbaiki dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu, komunikasi menjadi penentu dalam keberhasilan restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan murid yang bermasalah. Komunikasi yang interaktif dan menghargai akan membawa pada keberhasilan restitusi. Jadi sekali lagi komunikasi ini sangat penting. Kadang kita maksudnya baik, tetapi ketika komunikasi kita, membangun komunikasinya kurang baik, perkataan atau diksi pilihan katanya itu kurang baik, sehingga itu bisa memunculkan hal yang kegagalan dalam restitusi itu Bapak Ibu.
Nah, oke Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ya dalam praktiknya. Praktik baik budaya positif apa saja yang sudah saya implementasikan di kelas dan di sekolah. Nah, izinkan saya share video ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai satu aksi nyata yang sudah dilakukan dalam kegiatan budaya positif. Sebentar Bapak Ibu. Saya akan awali dari keyakinan kelas dulu. Sebentar. Share screen. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Belum ya? Bu Penta, apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke, sebentar Bapak Ibu. Bentar. Ini keyakinan kelas. Sudah kelihatan Bu Penta? Belum, Bu. Oh, belum. Belum kelihatan. Belum. Oh. Ya, sudah Bu Ilu. Udah, oke. Bentar ya. Memang nggak ada suaranya ya, Bu? Iya. Suaranya terdengar nggak Bu Penta? Belum kedengaran suaranya, Bu Ilu. Oh, suaranya belum. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya Sekarang, Bu. nggak kedengeran, Bu. Oke. Ya, ini nanti saya kirim aja deh. Ini Bu, jadi ini adalah yang pertama pemahaman tentang keyakinan kelas dulu yang kita berikan kepada anak-anak, apa tujuannya dan lain sebagainya. Dan kemudian kita akan masuk di dalam langkah yang pertama untuk membuat jadi nilai-nilai keyakinan apa saja itu nanti kita sampaikan kepada anak-anak. Ini adalah nilai-nilai keyakinannya supaya mereka paham, oh iya ya kelas saya akan dibuat seperti ini. Dan sebelum membuat nilai keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita akan masuk di sini yaitu bagaimana anak-anak diminta untuk menuliskan harapan ya. Nah, harapan di kelas itu seperti apa? Sebelum kita masuk dalam keyakinan kelas, nah ini guru akan menuliskan harapannya terlebih dahulu. Nah, harapannya itu bagaimana ya? Kita akan menuliskan oh kelas ini nanti akan seperti ini dan lain sebagainya. Ini harapannya Bapak Ibu, dan kemudian setelah guru menuliskan harapannya, di sini akhirnya anak-anak pun akan bercurah pendapat untuk menuliskan harapannya
kelas mereka akan menjadi seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini adalah diawali dengan harapan dulu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, setelah harapan itu ada, barulah mereka akan bercurah pendapat, yaitu menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, ini mereka membuat keyakinan kelas dengan cara curah pendapat. Nah, kemudian ketika ini mereka menempelkan keyakinan kelas tersebut, Bapak Ibu, dengan bercurah pendapat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini mereka kemudian, nah ini ya, ini curah pendapat, dan kemudian selanjutnya, bentar. Nah, kemudian setelah ada curah pendapat, disinilah anak-anak akan merumuskan ya, kita bahas bersama dengan guru, disepakati bersama, kemudian merumuskan dari berbagai macam pendapat mereka tentang keyakinan kelas itu, kita rumuskan Bapak Ibu, kita rumuskan nilai-nilai apa saja. Jadi kalau nilai keyakinan itu bersifatnya bukan negatif tetapi positif. Jadi bukan jangan terlambat masuk, tidak, tetapi masuk kelas tepat pada waktunya, seperti itu. Jadi hal-hal yang positif Bapak Ibu ya. Setelah kemudian dituliskan Bapak Ibu, maaf ini terlihat. Iya. Nah, kemudian kemudian keyakinan kelas tersebut ditempel Bapak Ibu. Setelah dituliskan di kertas, kemudian keyakinan kelas tersebut ditempel di kelas. Dan sebelum ditempel di sini sebenarnya ya Kak, ini ada tanda tangan semua anak, semua peserta didik dan gurunya. Sehingga di situ diharapkan anak itu ketika ditempel di kelas, ini bisa juga dilakukan oleh wali kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan membuat anak, oh iya saya ikut membuat itu. Sehingga disitulah dengan keyakinan kelas ini diharapkan mampu menciptakan satu budaya yang positif bagi anak-anak. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang keyakinan kelas. Dan selanjutnya Bapak Ibu ada yang tentang praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Sebentar, ini akan saya tampilkan untuk segitiga restitusinya. Saya akan berbagi lagi dulu, share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Udah kelihatan? Ini suaranya terdengar nggak Bapak Ibu? Yang video tadi suaranya nggak terdengar, Bu. Yang ini, Bu? Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Suaranya kok nggak bisa denger ya? Bentar. Sebentar. Pak Faris, supaya suaranya terdengar gimana ya Pak Faris? Atau Pak Niko bisa bantu mungkin? Ini padahal di tempat saya terdengar, tapi di situ nggak terdengar ya? Pak Faris kelihatannya terpental Bu Ilo. Tadi saya. Oh iya Bu. Mau masuk tapi belum bisa katanya. Oh, udah. Oh iya, nanti coba di-admit lagi. Banyak itu teman-teman bilang masuk nggak bisa Bu Ilo. Bu Ruli juga bilang dari tadi berusaha masuk nggak bisa-bisa. Oh gitu ya. Sebentar tak tanya sama ini. Oke, ini kok suaranya nggak bisa masuk ya? Ini suaranya nggak masuk juga Bu Penta? Nggak kedengeran Bu. Nggak ada suara yang terdengar di share screen-nya. Nah, ya udah saya isi pakai suara manual aja deh. Jadi Bapak Ibu seperti ini. Jadi ini saya pernah menghadapi satu kasus dan kasus ini benar-benar nyata ya Bapak Ibu, bahwa dalam kasus ini Bapak Ibu ada
yang ini anak yang ketika itu di sini saya pakai nama Anto ya Bapak Ibu, nama samaran seperti itu. Dan ketika satu saat ketika jam pelajaran saya ada di jam pertama, dan kemudian ketika pelajaran saya ternyata dia tidak ada di dalam kelas. Kemudian saya menanyakan kepada teman-temannya, loh kenapa si Anto ini kok nggak ada di kelas? Kemudian teman-teman katakan, oh mungkin terlambat Bu, atau ya, dan kemudian setelah itu saya kira terlambat Bapak Ibu. Dan kemudian di jam pelajaran kedua anak ini kok belum masuk, dan kemudian ternyata anak ini ada di kantin Bapak Ibu. Dan ketika anak ini di kantin ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, ya ketika itu saya langsung ditelepon, Bu Ilu posisi di mana? Karena anak ini mengaku masih menunggu saya sehingga tidak masuk ke kelas. Dan kemudian akhirnya Bapak Ibu disitulah loh Bapak saya ada lagi mengajar dengan anak-anak, saya bilang gitu. Loh ini ada anaknya kok ada di kantin, katanya menunggu Bu Iluh gitu. Waduh, saya nggak enak tentunya dengan Pak Kepala Sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian saya jelaskan dan setelah itu saya panggil anak ini Bapak Ibu. Jadi itu adalah kasus yang saat itu saya hadapi. Sebenarnya kalau ada suaranya. Maaf Bu Ilo, itu apakah karena Bu Ilo memakai headset ya? Halo? Bu Ilo pakai headset. Halo Bu Ilo. Iya Bu. Suaranya jangan dibawa ke headset panjenengan. Oh gitu Bu. Videonya mungkin tidak kedengeran ya, tidak kedengeran keluar. Ini dengar enggak Bu? Nah, dengar. Kurang jelas Bu. Apakah dengar Bu? Iya, sekarang dengar. Dengar ya? Iya, karena jenengan tadi suaranya masukkan headset. Oh gitu, iya betul. Sebentar saya ulang kalau gitu. Saya ulang dulu ya Bapak Ibu. Nah dari sini tadi kasusnya kan sudah, ini saya ulang ketika proses restitusinya. Kenapa kamu tidak ada saat pelajaran dulu? Seperti kamu berkata jujur, setiap manusia pasti pernah melakukan kekhilapan atau kesalahan. Wilu paham itu kok. Nah sekarang Wilu ingin untuk jujur sama Wilu. Sedangkan apa yang terjadi nanti? Kok Wilu tahu? Dia tahu. Tak tahu sekolah kan telepon sama Wilu. Makan saya tuh, saya sering bermasalah. Oke, tapi kamu tolong ceritakan Wilu dengan apa yang terjadi, apa sih kesalahan yang kamu lakukan? Ya Bu, makan saya karena saya sudah membuat banyak kesalahan dan membuat itu bermasalah dengan kepala sekolah. Kira-kira apa aja sih kesalahan yang sudah kamu perbuat? Saya sering meninggalkan kelas langsung. Saya juga sering guru dan jarang pulang menggunakan tes
Oke, itu hargai kejujuran kamu dengan mengakui semua kesalahan kamu. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Saya sering merasa bosan untuk berusaha keluarga, sehingga saya harus menikah. Itu alasanmu. Nah, sekarang begini tanya deh, apa ini baik kalau kamu lakukan terus-menerus? Ya, Oke, nah kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Masih ingat. Setiap pada kelas dari guru wajib mengajari. Setiap pada kelas tidak diperkenalkan keluar kelas apapun perjalanan isi dari guru yang sudah mengajar. Setiap pada kelas tidak perlu menggunakan HP sampai pembelajaran secara langsung kecuali saat menggunakan untuk kamu masih ingat keyakinan kelas itu dan yakin kamu paham kan sebenarnya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan keyakinan kelas yang kamu sudah tahu dan untuk merubah sikap kamu, apa sih yang akan kamu lakukan? Saya berusaha mematikan hati saya apabila sedang belajar secara langsung. Selain itu saya juga akan teman saya mengingatkan saya apabila saya melakukan kesalahan, dan saya juga meminta diri sendiri mengingatkan saya apabila saya melakukan lagi. Oke, siap. Sebenarnya kamu tuh nggak nakal, tapi kamu tuh banyak malasnya aja. Nah, sekarang kamu harus bisa lawan rasa malas itu ya nak ya, karena Antok adalah murid yang hebat. Ketika kamu punya komitmen untuk berubah, Bilu yakin kamu akan menjadi anak yang hebat. Siap Bu, terima kasih saya sudah diingatkan. Saya sudah sekali lagi minta maaf ya Bu, saya mungkin juga mengulangi lagi. Oke, Bilu sangat senang kalau kamu sudah menyadarinya dan kamu sudah berkomitmen untuk berubah. Tetap semangat, jadi anak yang hebat ya nak ya. Baik Bu, saya jadi kalau saya jadi kelas ya Bu. Oke, nah, baik-baik ya. Perasaan saya setelah menyelesaikan masalah ini, karena saya tidak didukung dan diucapkan karena kesalahan saya. Saya merasa termotivasi ketika guru dapat memahami dan memaafkan kesalahan saya, bahkan dengan cara guru memanusiakan saya setelah kesalahan yang saya buat. Saya menjadi sadar diri bahwa saya harus berubah menjadi siswa yang dewasa dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Terima kasih guru untuk kemudian dan bimbingannya. Restitusi bukan merupakan upaya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Anak yang hebat bukan terbentuk tanpa kesalahan, tetapi justru dengan adanya perubahan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi tentang restitusi ya Bapak Ibu, dan ini saya ingin satu lagi yang tentang budaya positifnya Bapak Ibu. Bentar. Ya, budaya positif yang saya ambil di sini sebenarnya ada, tapi kok tidak terdownload. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya kira mungkin cukup dua itu saja ya yang saya sampaikan, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga tentang restitusi. Dan sebenarnya Bapak Ibu ada juga budaya literasi yang ingin saya tampilkan, tetapi di sini ada sedikit kendala teknis.
sehingga tidak bisa keluar videonya Bapak Ibu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tentang budaya positif. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada umpan balik dari Bapak Ibu, ada masukan, kami sangat senang untuk menerimanya. Namun sebelum itu saya serahkan kembali kepada Ibu Penta. Kami persilahkan Ibu Penta. Terima kasih Bu Ilu atas pemaparan materi yang luar biasa. Banyak hal yang saya pribadi bisa dapatkan kembali dan digerakkan kembali seperti tadi bahwa kita adalah seorang guru yang tidak boleh hanya menuntut tetapi harus lebih menuntun. Kemudian kita kembali diingatkan bahwa kita itu adalah seorang yang harus mengayomi anak-anak didik kita sehingga mereka benar-benar bisa menjadi teman bagi guru, bukan takut dengan gurunya karena aturan atau karena hukuman, tetapi memang mereka memiliki kepatuhan karena itu datang dari diri mereka sendiri. Kemudian ada beberapa manfaat yang kita bisa terima dari budaya positif ini, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik, kemudian menuntun anak-anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, lalu bagaimana mendidik anak untuk berbudi pekerti yang luhur. Nah, manfaat itu sepertinya di zaman sekarang sudah mulai memudar, tetapi dengan pemaparan yang Ibu Ilus sampaikan tadi, kiranya kembali menggerakkan hati kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pelayan dalam dunia pendidikan untuk dapat lebih membawa anak-anak didik kita kepada anak-anak yang memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak mulia kembali. Ya, silahkan Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang ingin dibagikan bersama atau ingin ditanyakan kepada Bu Ilus sebagai narasumber kita malam hari ini, disilahkan. Mari kita belajar bersama, mari kita berbagi praktik baik bersama. Mungkin ada praktik baik yang sudah dipaparkan Bu Ilu itu mungkin ada di sekolah kita dengan cara yang berbeda, mungkin bisa kita berbagi sehingga nanti bisa kita saling melengkapi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sesuatu atau berbagi hal baru bagi kita semua, saya persilahkan. Adakah Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu? Jika ada, mari kita berbagi atau silakan disampaikan saja. Ya, mungkin ada yang Ibu Aryani ya? Ibu iya, Aryani itu iya. Aryani. Silakan Ibu. Selamat malam untuk semua. Malam. Selamat malam, Bu. Mohon maaf, mohon izin untuk tidak membagikan video karena saya pakai pakaian rumah. Lagi mampir untuk ganti. Maaf. Iya, Bu, Ibu, apa-apa. silakan. Terima kasih, tidak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar dengan jelas, Bu. Sudah jelas atau belum? Sudah, jelas. Ibu. Silakan. Sudah jelas. Atau tidak? Saya itu kalah merdu dengan Bu Ilo. Alah, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membaca webinar ini sebagai sebuah praktik baik. Nah, di awal memang yang diperkenalkan oleh Bu Iluh itu justru budaya positifnya, bukan pada latar belakang permasalahan yang dihadapi di awal gitu. Hanya saja di akhir justru kita disuguhi dengan permasalahan anak yang tidak mengikuti pelajaran malah di kantin. Barangkali itu menjadi bagian dari latar belakang yang membuat budaya positif dijadikan sebagai solusi, dengan salah satu bagiannya yaitu
segitiga restitusi tadi ya. Iya. Nah, saya jadi ingin tahu kira-kira pembelajaran agama Kristen ya, ini untuk MGMP agama Kristen ya. Iya, ada Itu Bu. Iya. permasalahan-permasalahan yang sering melatar belakangi selain yang tadi dipaparkan, misalnya anak tidak masuk ke kelas, malah di kantin itu adakah permasalahan-permasalahan lain yang membuat restitusi itu sebagai salah satu solusi dari praktik baik? Sebab persepsi saya di praktik baik itu mestinya ada berbagai permasalahan yang senada, yang berlaku di beberapa kelas atau di beberapa kelompok jenjang siswa di sebuah sekolah yang diajar oleh guru tersebut. Nah, mohon hal-hal yang bersifat latar belakang bisa dimasukkan ke dalam bagian dari sesuatu yang harus diawalkan dalam sebuah praktik baik. Ini mohon maaf ya Bu Iloh, hanya masukan saja. Tidak apa-apa Ibu, malahan terima kasih. Karena namanya praktik baik itu bukan hanya berlaku untuk satu kelas, tetapi untuk berbagai jenjang di beberapa kelas gitu. Bisa berlaku untuk beberapa kasus atau beberapa kelas atau beberapa kondisi gitu. Ya. Itu hanya saran saya saja, bukan dalam rangka menggurui, tapi barangkali untuk memperbaiki jika ini mau dianggap sebagai sebuah praktik baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Ibu atas masukannya dan atas tanggapannya. Ada Bapak Ibu yang lain? Iya Bu Penta, saya menanggapi dulu ya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Aryani ya untuk tadi yang disampaikan, benar sekali memang, dan sebenarnya Ibu ada beberapa kasus yang ini sebenarnya sudah saya videokan, tetapi karena waktu, jadi saya ambil contoh hanya satu kasus saja. Jadi restitusi ini saya sudah terapkan dalam 2 kasus ya, yang setelah saya mengikuti guru penggerak tentunya, itu ada 2 kasus yang memang saya sudah terapkan dengan restitusi ini Bapak Ibu. Dan kemarin juga barusan menghadapi masalah juga, karena di kesiswaan itu banyak masalah ya, masalah siswa tentunya. Nah di situ kemarin juga baru saja ada masalah, dan saya juga sudah berusaha menerapkan untuk restitusi ini, dan saya bersyukur karena ada anak yang benar-benar langsung menemui secara pribadi kemarin baru saja peristiwanya kepada saya, dan dia juga meminta maaf. Nah, istilahnya Bu, saya mau berubah, nanti tolong saya diingatkan ya Bu kalau saya mulai seperti ini dan lain sebagainya. Jadi itu pun bukan hanya di kelas yang kemarin kasusnya, itu bukan hanya di kelas kami, kelas yang agama Kristen, karena yang saya ampuh adalah pendidikan agama Kristen, tetapi ini ada di kelas 10 khususnya ya, dan bukan di kelas saya. Tetapi saya bersyukur sekali ternyata restitusi ini memang betul-betul ampuh Bapak Ibu. Jadi bagaimana membawa mereka memiliki motivasi intrinsik itu ya. Dan terima kasih Bu Aryani, itu akan menjadi latar belakang, dan memang kalau awal itu diawali dengan pemahaman terlebih dahulu, karena memang skenario dari tugasnya dalam program guru penggerak mappingnya seperti itu, jadi saya mengikuti dari mappingnya, langkah-langkah yang harus saya lakukan di video ini dalam berbagi praktik baik itu seperti apa. Saya terima kasih banyak untuk masukannya yang luar biasa Bu Aryani. Iya, terima kasih sekali. Iya, Bu Aryani ini guru yang hebat loh Bapak Ibu, luar biasa ya, golongannya yang tertinggi di sekolah kami. Iya, terima kasih Bu Ar, sehat selalu Bu Ar. Iya. Terima kasih Bu Aryani. Ada satu lagi kayaknya itu Ibu Ilo. Ini Bapak Ibu Juang Yasmatiani.
Oh iya, Ibu Juang. Silakan Bu Juang. Silakan, Bu Juang. Mana tadi Bu Juang ya? Bu Juang, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, selamat malam Bu Iluh dan teman-teman semuanya. Malam Bu Juang. Ya ampun, kangen aku. Maaf ini saya terlambat masuk tadi. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya cuma mau bertanya dan berbagi sharing ya. Iya. Kalau menurut Bu Iluh itu kan posisi kontrol kita sebagai guru itu dalam menghadapi masalah itu ada 5 hal ya. Kadang, nah apakah kelima posisi kontrol itu bisa dilakukan secara bersamaan dalam menghadapi masalah? Apa harus secara hierarki? Jadi mungkin buat merasa bersalah dulu atau apa langsung ke manajer sebagai manajer ya. Nah, itu apakah harus runtut sesuai urutannya atau bisa ambil langsung ke kita sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan restitusi tersebut. Bagaimana menurut pendapat Bu Il kalau menghadapi hal seperti ini? Ya, oke. Langsung ya. Ya baiklah, terima kasih Bu Juan untuk pertanyaannya. Jadi luar biasa ya pertanyaannya. Bagaimana seringkali kita memang menghadapi masalah-masalah Bapak Ibu dan kita diperhadapkan ini peran mana yang harus kita ambil. Memang secara ideal Bapak Ibu peran yang kita ambil adalah harus sebagai manajer ya, sebagai manajer Bapak Ibu. Itu seharusnya yang langsung kita ambil gitu Bu Juang adalah sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu kita sudah sebenarnya disitulah kita sudah menjadi pembuat mereka merasa bersalah, tetapi dengan bahasa, dengan sesuatu yang bukan karena mereka takut kepada kita, tetapi karena kesadaran yang timbul dari diri mereka sendiri. Nah, jadi seorang manajer itu bagaimana kita itu nanti akan menggiring anak seperti dalam langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Nah, memang Bapak Ibu pada prakteknya saya juga pernah mengalami nih. Saya sudah menerapkan sebagai manajer, tetapi ternyata gagal Bapak Ibu. Sebagai contoh ini realita yang terjadi ya Bapak Ibu, beberapa tahun lalu anaknya sudah tidak lagi ada di sekolah kami. Jadi dia ini kebetulan juga anak yang saya ajar, yang saya ampu di kelasnya, dan anak ini sebenarnya baik Bapak Ibu, terlihat baik. Dan kemudian guru-guru juga menganggap anak ini baik, tugas oke, baik, tepat waktu, anak ini sopan dan lain sebagainya. Tapi ternyata anak ini ternyata anak ini sudah seringkali mengambil uang. Jadi mencuri milik temannya. Bahkan yang terakhir yang ketahuan ketika dia mengambil uang OSIS yang dalam jumlah yang sangat besar Bapak Ibu. Saat itu ketika kami mendapat laporan, terus terang, wah kaget, masa sih kelihatannya anaknya baik-baik aja kok, tidak pernah bermasalah. Tapi ternyata bukti-bukti memang mengarah ke dia. Kemudian saya akhirnya ingat, oh iya saya pernah titipkan tas saya ke dia. Dan isi tas saya itu ada duit ya lumayan. Terus saya sempat, memang saat itu kok hilang, tapi saya tidak berpikir ke arah sana. Saya mungkin lupa dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi setelah ini ternyata nah, di saat itu saya mengadakan pendekatan seolah sebagai manajer ini Bapak Ibu. Memang saat itu saya belum di grup penggerak ya, tetapi saya memang senang untuk mendekati anak. Saya cari, gali dulu dia. Dan ternyata Bapak Ibu dia tidak mau mengakui secara utuh, secara penuh, sehingga akhirnya dia masih mungkir-mungkir seperti itu. Dan kemudian akhirnya kami bertindak tegas, kemudian juga berkolaborasi tentunya dengan BK, dengan wali kelas, ya Bapak Ibu, kesiswaan semuanya berkolaborasi, kemudian akhirnya kami mendatangkan dari kepolisian. Nah, tetapi itu sebenarnya adalah hanya gertak saja. Jadi ini ada
kamu harus, karena kami ingin yes or no-nya gitu Bu Juang. Jadi berpindah peran dari manajer, kemudian akhirnya kami berpindah peran Bapak Ibu, dan kemudian mungkin ke pembuat rasa bersalah ya. Saat itu kami undang, dan ketika itu dia katakan kepolisian ini karena memang sudah dengan berbagai macam cara sudah tidak bisa lagi, dan kami memang tidak punya bukti otentik melalui CCTV. Saat itu kami belum ada CCTV sehingga tidak bisa untuk yes or no-nya dia. Dan kemudian ketika kami memanggil kepolisian, dan dari kepolisian itu, loh kok kamu lagi? Kamu kan yang dulu ngambil HP di SMP. Loh kamu kan yang begini dulu berkasus di SMP. Nah, disitulah akhirnya anak ini Bapak Ibu mengaku. Nah, jadi disinilah ketika saya mempelajari ini tentang peran ini ya Bu Juang ya. Kemudian saya berpikir, oh berarti untuk peran ini kita tidak hanya selalu di manajer. Bisa kita juga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, karena karakter anak pasti juga berbeda-beda. Nah, tetapi sekali lagi tadi komunikasi itu yang paling penting untuk kita lakukan. Itu mungkin Bu Juang yang menjadi jawaban saya. Jadi tidak juga harus urut, tidak langsung juga apa. Kalau memang diusahakan yang ideal adalah manajer dulu. Tetapi ketika manajer itu ya sudah kita upayakan sedemikian rupa, dan nanti kita bisa berpindah untuk peran sebagai kontrol yang lain. Begitu Bu Juang. Terima kasih. Terima kasih sudah jelas sekarang Bu Ilu. Jadi kita dalam menghadapi suatu masalah, kita harus melihat dulu latar belakangnya, kemudian objeknya, subjeknya, segala hal, sehingga posisi kontrol mana yang akan kita ambil, kita sesuaikan dengan kondisi anak ya. Iya. Tapi yang diutamakan yang manajer ya, Ibu ya. Yang diutamakan manajer dulu. Iya. Oke, terima kasih Bu Ilu penjelasannya. Iya, terima kasih Bu Juang, sehat selalu. Untuk kita juga. Iya, kembali ke Bu Penta. Bu Juang. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Masih ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi atau berbagi sesuatu? Oh iya Bapak Ibu, Bu Penta sebentar, ini Bapak Ibu nanti saya minta tolong Bapak Ibu bisa isi presensi ya. Untuk itu nanti presensi sudah saya kirimkan di chat. Terima kasih. Ya silakan Bapak Ibu juga jangan lupa ngelirik link presensi yang ada di room chat itu ya. Melirik. Supaya ada bukti kalau benar-benar hadir gitu. Bu Ruli mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak ada lagi kah? Oke. Mungkin udah cukup kali ya Bu Penta. Cukup ya? Iya. Kita tutup Bu Ilu? Iya boleh. Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang ingin memberikan masukan, kemudian juga pertanyaan atau sharing, ya cukup Bapak Ibu. Yang mungkin kurang jelas nanti bisa Japri. Nanti videonya untuk keyakinan kelas tadi kan nggak ada suara ya. Nanti saya bisa kirim lewat Japri kalau Bapak Ibu menghendaki untuk contoh membuat keyakinan kelas. Ya, begitu Bapak Ibu. Ini ada di chat itu, mungkin materi yang Ibu sampaikan tadi bisa sekalian diisi videonya sehingga bisa terdengar langsung di situ, kata dari Bapak Thomas. Oke, siap. Ya, sebenarnya di PPT-nya ada Bapak Ibu. Jadi nanti saya share ya, saya share untuk PPT-nya, videonya juga sudah ada di situ. Nanti iya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita akan tutup. Bu Penta foto bersama dulu. Oh iya, teman-teman banyak yang off cam ini. Jadi bisakah di-on-kan teman-teman? Yang memungkinkan bisa minta tolongan. Ibu Desi. Iya. Halo Bapak Ibu, Pak Niko. Mari Bapak Ibu yang lain supaya kita bisa berfoto bersama. Bu Ruli, selamat malam.
Bu Penta lagi bisa masuk tadi telat. Walah. Mbak Ilu nggak segera di-approve tadi kok. Lah Mbak Oh Ilu ya toh, lagi Bu. sementara menjelaskan materi. Makanya saya nggak bisa. Saya WA-an sama Ya. Mbak Penta tadi ya. Walah, ya ampun, maaf ya Bapak Ibu. Iya, jadi tadi kan ketinggalan materinya Mbak Ilu. Oke, Besok Bu, besok ditanya di sekolah Bu. Iya, Ya, sama-sama ketinggalan materi juga. Oh, iya. WA-an sama Bu Ilu ya, Bu, sama Bu Ruli ya, Bu. Ya ampun Tuhan. Kami yang ketinggalan Maaf. materi nih, muridnya ini. Gimana Murid-muridnya ini? ketinggalan materi. Ya, kita mungkin foto bersama dulu, Bu. Bu Penta bisa screenshot kah? Sabar Bu, saya besarkan dulu. Saya punya saya nih kok. Laptopnya error. Saya tutup dulu ini. Belum Nanti- semua, tapi nggak apa-apa ya. Nggak Masih apa-apa. ada 5 yang belum. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Bu. Dihitung, Ibu. Mudah-mudahan bisa ini dia screenshot. Saya coba ya. 1, 2, 3. Kenapa dia belum mau ya? Punya Bu Ilu nggak mau ya? Punya saya lagi error ini. Nah, ini punya saya kok dia tidak muncul ini. Sebentar. Ya udahlah, enggak apa-apa wes, Bu. Adakah Pakai yang kamera bisa aja. screenshot? Adakah yang bisa screenshot Bapak Ibu nanti dikirim? Untuk Bisa, Bu bukti. Ilu, nanti saya screenshotkan. Oke, siap. Ya. Terima Bu kasih Bu Agnes. Agnes. Bapak Ibu. Sekarang kangen. Bu Agnes yang hitung. Oke, bentar yuk. 1, 2, senyum. Cie. Lagi ya. 1, 2, 3. Cheese. Iya. Udah, Ya. Bu. Terima Ya. kasih sekali. Terima Ya, kasih sama-sama. banyak. Iya. Mari Bu Penta, silahkan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf jika dalam menyampaikan atau menghantarkan acara, kemudian waktu pun tidak tepat. Mohon maaf. Tadi juga saya sempat keluar masuk karena terkendala jaringan, tetapi kita senang, kita bersyukur, kita sudah dapat mengakhiri kegiatan ini dengan baik. Semoga besar harapan kami apa yang Ibu Ilu sampaikan itu benar-benar memberi dampak yang luar biasa juga bagi kita semua, supaya kita juga bisa menerapkan budaya positif yang mungkin juga sudah ada di sekolah kita masing-masing, hanya kita mungkin nggak ngeh kalau itu toh Iya. namanya budaya positif gitu ya. Betul, betul. Bu. Sekarang setelah diberi pemahaman oleh narasumber kita malam hari ini, paling tidak mari kita juga berupaya untuk menerapkan budaya positif yang mungkin sudah ada atau yang ingin kita terapkan, sebagaimana yang sudah disampaikan Bu Ilu tadi, di tempat pelayanan kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, sehingga webinar tentang berbagi praktik baik malam hari ini benar-benar menggerakkan kita, benar-benar membuat kita tergerak, dan kemudian kita juga ikut bergerak, kemudian kita juga memberi kegerakan yang menggerakkan yang lain, sehingga nggak Bu Ilu aja yang bergerak gitu ya, tetapi kita juga ikut bergerak untuk sesuatu yang bagus gitu ya, untuk sesuatu yang Amin. baik. Ternyata walaupun kita berupaya tidak di dunia nyata ya, di dunia maya seperti ini, mudah-mudahan pergerakan kita tidak maya, tetapi memang nyata yang kita kerjakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.
Mungkin di Iya. lain waktu kita bisa bertemu kembali. Selamat malam, selamat beristirahat jika ada yang sudah akan beristirahat. Selamat melanjutkan pekerjaan jika masih ada yang bekerja. Bu Ilo kalau masih kerja tugas, selamat melanjutkan. Tahu Sama-sama aja. dengan saya yang suka kerja jam malam gitu. Iya betul Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali untuk kehadirannya, untuk bisa bergabung di sini. Makasih banget. Udah lama nih banyak teman-teman dari Inteligi kangen nih ya. Udah lama nggak. Kapan kita ketemu ya, Bu Ruli? Kapan kita ketemu? Mana Bu Iya. Ruli? Terima kasih banyak loh. Ada Sama-sama. Pak Niko, ada siapa lagi ini? Terima Ada kasih Pak semua, Priyanto. Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak Bapak dari Purwokerto, dari Papua, dari Ibu Desi, juga Ibu Jeki dari Temanggung. Wah, luar biasa pokoknya. Makasih banget. Saya Sudah selalu, Mbak support. Ilu. Iya. Iya, Bu. Mana, Bu Ruli? Iya. Bu Wilo, Amin, amin. keluar. Apa Bu? Gimana Bu Ar? Izin keluar, sukses Oh, selalu. nggih, Bu Ar. Amin. Terima kasih Terima banyak. kasih, Bu Ar. Terima kasih semua ya Bapak Ibu. Selamat malam. Sehat Selamat malam, selalu. sampai bertemu kembali. Iya, sampai bertemu. malam. Iya, sehat selalu. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bu Penta. Terima kasih Bu Iya, Ilo. dan Semangat. berkati. Iya. Dah. Terima kasih juga Bu Agnes. Ditunggu Sama-sama. fotonya. Oke, Bu siap. Agnes. Iya, oh, saya yang terlambat, Bu Ilu. Nggak apa-apa, iya yang penting toh. ada yang foto tuh. Ya, ya, oke, siap. Nanti tak kirim, nanti tak Terima kirim. kasih Iya. Bu Ilum. Iya, makasih ya Pak Pri, Pak makasih Niko semua. sudah Iya, Pak share Niko, jauh-jauh. makasih. Pak Terima Niko dari kasih. Papua loh. Gimana Pak ini PPG-nya Bapak? Ya, puji Tuhan. Berjalan Puji dengan Tuhan. baik ini, masih mempersiapkan kisi-kisi mau PTS ujian tengah semester. Oh, sip, semangat. Semangat, Pak Pak. Christian, Semangat. ada Pak Christian juga dari Mamasa. Wow, luar biasa. Makasih banget Pak Christian bergabung. Boleh, nanti Wow, minta teman-teman Inteligi luar kirim biasa. materinya, Bu Lia. Ah, siap. Siap Bapak. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim. Ya. Oke, terima kasih Oke, semuanya. saya live Selamat dulu. malam. Tuhan memberkati Selamat malam. Bapak. Terima kasih Terima Pak. Semangat Iya, Pak untuk PPG-nya. semangat ya untuk PPG-nya. Ya. Pak Christian, gimana kabar Pak Kris? Dari Mamasa. Oh, belum di mute. Oke. Ya, Bu. Iya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya, ada Bu Iya. Penta, terima kasih sekali. Bu Purwati, Bu Bernike, semuanya, Bu Agnes, pokoknya semuanya. Thank you so much. God bless all. Selamat malam. Selamat malam. Bu Ilu. Ya. Ya, baiklah, kita akan sama-sama belajar tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Sebelum kita akan membahas tentang ini, Bu Ilu ingin tanya, perasaan kalian saat ini gimana? Luar biasa. Kali ini kita akan melihat ya Nak ya tentang keyakinan kelas. Nah, perhatikan kelas bagaimana sih yang kalian inginkan sebenarnya? Nah, pasti kita kan, kalian kan punya harapan nih, saya pengen kelasku seperti ini Bu, saya pengen kelasku tuh ya kalau bisa tuh ya belajarnya mungkin dengan apa, misalkan seperti itu, atau bagaimana. Nah, kalian bisa
nanti kalian bisa tuliskan ya nak ya, kelas bagaimana sih yang kalian inginkan. Dan Bu Ilu pun sebagai guru kan tentu punya harapan. Nah, harapan Bu Ilu apa sebagai guru? Harapan kalian seperti apa? Nanti kalian tuliskan di situ dengan melalui curah pendapat. Next berikutnya, nah sekarang kita akan berbicara apa yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, perhatikan, coba dibacakan. Rita, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Iya, ini. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas ya, yang disepakati oleh guru ataupun murid secara bersama-sama. Jadi bukan aturan lagi, bukan hanya bodoh kalian harus begini, begini dan begini, enggak. Tetapi kita akan buat bersama-sama. Untuk apa? Untuk kebaikan kelas. Oke, next berikutnya kita akan melihat di sini, Nah, ini ya, apa sih tujuan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas itu penting? Nilai keyakinan kelasnya itu apa aja? Nah, ini ya, nilai keyakinan kelas yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, mengasihi Tuhan. Nah, ini berbicara tentang bagaimana juga tentang kehidupan iman kita yang mengasihi Tuhan. Nilai yang kedua yaitu saling menghargai dan menghormati. Bagaimana kita harus bisa saling menghargai dan menghormati, ya. Tidak ada pembulian dan lain sebagainya. Kemudian nilai berikutnya ada toleransi, ada mandiri, ada kejujuran, ada kerjasama, ada bertanggung jawab, ada kreatif dan ada takut akan Tuhan. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai tentang keyakinan kelas. Nah, nanti kalian akan akan tuliskan keyakinan kelas itu bukan berbentuk nilai seperti tadi, tetapi berbentuk kalimat ya. Seperti apa? Silahkan. Nanti Bu Ilu akan tuntun kalian. Oke, baiklah. Kita kan sama-sama langsung praktekkan saja ya nak ya. Kita akan menulis harapan. Oke, kita akan menulis harapan. Bu Ilu akan menuliskan harapan guru ya. Dan nanti kalian menuliskan harapan sebagai seorang peserta didik. Kelasnya akan menjadi seperti apa, gitu ya. Oke. Ya, oke. Baiklah anak-anakku. Nah, ini tadi Bu Ilu sudah tuliskan untuk harapan guru. Sekarang satu persatu ya. Bu Ilu akan tunjuk kalian untuk menuliskan harapan kalian di kelas itu akan menjadi seperti apa. Ya, oke. Oke, dan kemudian tidak ada bullying di kelas. Setuju nggak? Siapa di sini yang sering bullying? Ya, tidak boleh bullying ya. Oke. Anto sering meninggalkan kelas saat pelajaran dan berada di kantin. Suatu saat ketika jam pertama pelajaran saya, Anto tidak berada di kelas. Saya menanyakan kepada teman-temannya, tetapi mereka mengira bahwa Anto terlambat. Namun, ternyata Anto berada di kantin. Saat jam kedua, Anto masih asik bermain game di kantin. Datanglah bapak kepala sekolah dan menanyakan kepada Anto, mengapa ia tidak masuk kelas. Anto pun menjawab bahwa sedang menunggu Bu Iluh yang belum masuk kelas.
Setelah itu Bapak Kepala Sekolah langsung menelpon saya dan menanyakan keberadaan saya. Saya pun menjelaskan bahwa saya berada di kelas sejak jam pertama. Bapak Kepala Sekolah kemudian menceritakan tentang keberadaan Anto di kantin yang sedang asik bermain games. Anto, Bu Ilu memanggil kamu ke sini karena Bu Ilu ingin tahu. Tadi kenapa kamu tidak ada saat pelajaran Bu Ilu? Saya tadi ada keperluan mendadak. Coba deh kamu berkata jujur. Setiap manusia pasti pernah melakukan kekilafan atau kesalahan. Bu Ilu paham itu kok. Nah sekarang Bu Ilu ingin atau jujur sama Bu Ilu. Sebenarnya apa yang terjadi di kantin? Kok Bu Ilu tahu? Ya tahu. Pak Kepala Sekolah kan telepon sama Bu Ilu, nak. Waduh, maafkan saya Bu. Saya sedang buat masalah untuk Bu Ilu. Oke, tapi kamu tolong ceritakan, Bu Ilu ingin dengar apa yang terjadi, apa sih kesalahan yang kamu lakukan? Ya Bu, maafkan saya karena saya sudah membuat banyak kesalahan dan membuat itu bermasalah dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira apa aja sih kesalahan yang sudah kamu perbuat, nak? Saya sering meninggalkan kelas yang sedang berlangsung, saya juga sering berbohong dan jarang mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, Bu Ilu hargai kejujuran kamu dengan mengakui semua kesalahan kamu. Nah, kenapa kamu lakukan itu, nak? Saya sering merasa bosan dan jenuh saat jam pelajaran, sehingga saya memutuskan untuk pergi ke kantin untuk bermain game. Oh, itu alasanmu. Sekarang Bu Ilu ingin tanya deh, apa ini baik kalau kamu lakukan terus-menerus? Tidak Bu, saya juga janji untuk bisa melakukannya lagi. Oke. Nah, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Masih Bu, setiap warga kelas dan guru wajib menghadiri. Setiap warga kelas tidak diperkenankan keluar kelas apabila tidak mendapatkan izin dari guru yang sedang mengajar, dan setiap warga kelas tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran sedang berlangsung kecuali saat digunakan untuk pembelajaran. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas itu dan Bu Ilu yakin kamu paham kan sebenarnya? Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan keyakinan kelas yang kamu sudah tahu dan untuk merubah sikap kamu? Apa sih yang akan kamu lakukan? Saya berusaha mematikan HP saya apabila pelajaran sedang berlangsung. Selain itu saya juga akan meminta teman saya mengingatkan saya apabila saya melakukan kesalahan, dan saya juga meminta Bu sendiri mengingatkan saya apabila saya mulai nakal lagi Bu. Oke, siap. Sebenarnya kamu tuh nggak nakal, tapi kamu tuh banyak malesnya aja. Nah, sekarang kamu harus bisa lawan rasa malas itu ya nak ya, karena Anto adalah murid yang hebat. Ketika kamu punya komitmen untuk berubah, Bu Ilu yakin kamu akan menjadi anak yang hebat kok. Siap Bu, terima kasih saya sudah diingatkan. Saya juga sekali lagi minta maaf ya Bu, saya berarti tidak mengulanginya lagi. Oke. Bu Ilu sangat senang kalau kamu sudah menyadarinya dan kamu sudah berkomitmen untuk berubah. Tetap semangat, jadilah anak yang hebat ya nak ya. Baik Bu, saya berjanji. Bu, saya izin kembali ke kelas ya Bu. Oke, nah baik-baik ya. Perasaan saya setelah menyelesaikan masalah ini, saya merasa lega karena saya tidak dihukum dan dikucilkan karena kesalahan saya. Saya merasa termotivasi ketika Bu Ilu dapat memahami dan memaafkan kesalahan saya, bahkan dengan cara Bu Ilu memanusiakan saya setelah kesalahan yang saya buat. Saya menjadi sadar diri bahwa saya harus berubah menjadi siswa yang dewasa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain. Terima kasih Bu Ilu untuk teguran dan bimbingannya. Restitusi bukan merupakan upaya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Anak yang hebat bukan terbentuk tanpa kesalahan, tetapi justru dengan adanya perubahan.
semuanya.